Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Putrasma, saya dari tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemberian KB, khususnya KB pil kepada pasien. Nah, sebelumnya kita sambut pasien seperti biasa. Pasien datang, kita lakukan penyambutan pasien, kemudian kita sapa pasien, kita perkenalkan diri. Nah, seperti ini. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Vidya. Di sini saya yang bertugas pada pagi hari ini. Adakah yang bisa saya bantu, Bu? Pasien. Baik, Bu, saya ingin menggunakan KB. Nah, sebelumnya saya belum pernah menggunakan KB, tapi saya ingin menggunakan KB pil. Nah, sebelum lanjut, nanti saya akan jelaskan ya, Bu, beberapa manfaat KB pil, kemudian cara pemakaiannya, kemudian apa saja keistimewaan KB pilnya. Nah, sebelumnya saya meminta persetujuan Ibu, apakah Ibu setuju? Nah, Ibunya bersetuju itu dinamakan informed consent. Nah, setelah Ibunya setuju, kita lakukan anamnesa. Nah, seperti kita tanya nama ibunya, nama pasien, umurnya berapa, alamatnya di mana, pendidikannya apa, pekerjaannya apa. Kita tanya suaminya, namanya siapa, umurnya berapa, agamanya apa, pekerjaannya apa, pendidikannya apa. Nah, setelah itu setelah kita tanya identitas pasiennya, kita tanya identitasnya, kita tanya riwayat pernikahannya. Nah, kita tanya riwayat pernikahannya. Ibu, mohon maaf sebelumnya ini pernikahan yang pertama ya, Bu ya. Nah, nanti biasanya ibunya pun menjawab, iya, Bu, ini pernikahan saya yang pertama. Kita tanya, Ibu punya anak berapa, Bu? Anaknya baru 1, Bu Bidan. Nah, lahirannya di mana, Bu? Lahirannya saya di Bidan, saya normal. Oh, kebetulan lahirnya di Bidan juga ya, Bu ya, normal ya. Sehat, Bu, dedeknya, Bu, sehat. Nah, setelah itu kita tanya riwayat pemakaian alat kontrasepsi. Tadi ibunya bilang ya, ibunya belum pernah menggunakan KB sebelumnya dan ingin menggunakan KB pil. Nah, setelah itu kita tanya riwayat penyakit ibunya. Kita tanya riwayat penyakit ibunya. Ibu sebelumnya punya riwayat penyakit darah tinggi, jantung, diabetes gitu nggak, Bu? Ada turunan juga nggak, Bu, dari keluarga? Alhamdulillah tidak ada. Nah, setelah anamnesa sudah selesai dan kita tanya riwayat-riwayat pun sudah selesai, kita lakukan timbang berat badan dan pengukuran tekanan darah. Baik, Ibu, sebelum kita lanjut, kita timbang berat badan dulu ya, Bu, ukur tensinya juga. Nah, setelah itu kita sudah melakukan penimbangan badan, pengukuran tensi, hasilnya tensinya normal ya, Bu ya, 120/80. Setelah itu kita persiapkan alatnya, yaitu KB pilnya, kemudian lembar baliknya. Setelah itu kita jelaskan apa itu pil KB dan mini pil. Nah, kita jelaskan, Ibu, pil KB adalah pil yang diminum setiap hari untuk mencegah kehamilan. Nah, mini pil ini versi dari pil KB-nya. Nah, menjelaskan cara pemakaian pil KB. Ibu, nanti pil KB ini diminum setiap hari ya, Bu. Kalau bisa sebelum melakukan hubungan suami istri, Ibu bisa minum pil KB ini. Nah, jangan sampai telat ya, Bu. Nanti kalau misalnya telat, bisa Ibu ganti dengan cara minumnya sekaligus 2 ya, Bu, kalau ibunya lupa. Nah, Ibu minumnya harus dengan anjurannya. Di sini kan ada ininya ya, Bu ya, minumnya dari sini, ada polanya ya, Bu ya, cara minumnya. Nah, berhasil atau tidaknya itu tergantung Ibu disiplin minum atau lupa minum pil KB-nya. Kalau ibunya lupa, bisa jadi ibunya terjadi kehamilan. Nah, kalau ibunya teratur, insya Allah Ibu tidak hamil ataupun bisa mencegah kehamilan kalau Ibu minumnya teratur ya. Nah, kalau Ibu ingin minum waktu Ibu mens, itu nggak apa-apa, Bu, minum yang putih ini ya, Bu ya. Nah, kalau pas waktu mens ininya jangan diminum. Jadi ini tidak apa-apa, Bu, karena pil yang putih ini pil yang tidak mengandung hormon, Bu. Nah, kalau yang pil yang kuning ini mengandung hormon, Bu, untuk mencegah kehamilan. Kalau yang pil yang putih ini diminum waktu mens itu tidak apa-apa, Bu, karena pil ini tidak pengaruh, karena pil yang putih ini justru yang memicu Ibu mens. Nah, kalau misalnya Ibu minumnya nggak teratur nih, cuman Ibu minumnya tiap hari, Ibu minumnya tidak sesuai dengan pola, tidak apa-apa, Bu. Yang penting jangan sampai kehabisan yang pil putih, yang kuningnya ini ya, Bu. Kalau pil putihnya ini tidak bisa diminum, Bu. Jangan buat
jaga-jaga karena yang pil putih ini tidak mengandung hormon, Bu. Kalau Ibu cuma mengandalkan pil kuning habis dan pil putih masih, nah Ibu minum pil putih ini pun ditakutkan Ibu akan mengalami kehamilan karena pil ini tidak punya hormon, Bu. Nah, kalau misalnya pilnya kuning ini habis, Ibu bisa beli di apotik atau konsultasi lagi ke bidan. Nah, apakah Ibu mengerti? Nah, setelah Ibu mengerti, Ibu ada feedback kepada kita, Ibu bilang Ibu mengerti. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB ini merupakan salah satu upaya atau rencana untuk mengatur jarak kehamilan atau mengatur jarak umur anak. Nah, menggunakan alat kontrasepsi. Nah, manfaat KB adalah memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan. Nah, untuk mengontrol kesuburan. Kenapa kita memilih KB ini untuk mengontrol kesuburan? Karena setelah minum pil KB ini kan pil KB-nya ada hormon nih. Jadi, kita akan mengontrol kesuburan ibunya. Jika melakukan hubungan intim pun tidak akan terjadi ketidakberhasilan dalam pembuahan kalau minum atau menggunakan alat kontrasepsi. Nah, setelah itu memberikan manfaat kesehatan non-reproduksi atau bisa mencegah efek kesehatan jiwa dari kehamilan yang tidak diinginkan atau bisa mencegah dari aborsi. Kemudian untuk kemampuan untuk mengontrol kesuburan untuk aspek kehidupan lain. Misalnya kalau jarak kehamilan itu kita rencanakan, pendidikan pun bisa bagus, ekonomi bisa bagus. Kalau dari seseorang itu banyak anak, nanti akan berdampak pada ekonominya. Tidak hanya dengan kesehatan jiwa ibunya atau keluarganya, itu berdampak pada ekonomi. Nah, sosialnya, jadi anak terbengkalai. Jadi kalau misalnya anak banyak, tidak fokus untuk mengurusnya. Nah, pil KB juga ini tidak hanya untuk ibu-ibu yang sudah sedang tidak menyusui atau sudah setelah melahirkan, itu bukan. Nah, pil KB ini juga ada versi yang untuk ibu menyusui. Jadi para ibu-ibu yang masih menyusui itu bisa menggunakan pil yang namanya pil KB Progestin. Itu pil KB tidak mempengaruhi pengeluaran ASI. Jadi itu boleh diminum bagi ibu yang sedang menyusui agar bisa terjaga agar tidak terjadi kehamilan. Dan KB pil ini teman-teman ada kekurangan dan kerugiannya. Ada kekurangan dan kerugiannya adalah yaitu yang pertama, nah kelebihannya adalah pil ini bisa diberhentikan setiap saat karena tidak mempengaruhi yang jangka panjang seperti IUD ataupun KB suntik. Nah, dan tidak menjadi ketergantungan. Nah, kerugiannya adalah bila ibunya tidak disiplin dalam meminum KB pil, maka akan terjadi kehamilan. Nah, itu. Dalam pemilihan KB, kita sebaiknya menjelaskan dulu jikalau ibunya tidak pernah menggunakan pil KB. Nah, kita jelaskan dulu keuntungan dan kerugian menggunakan alat kontrasepsi, baik AKDR, IUD, KB suntik, ataupun KB pil. Nah, jikalau ibunya mengalami tekanan darah tinggi atau mempunyai riwayat penyakit, sebaiknya kita tensi dulu sebelumnya, dan itu paling penting yaitu untuk memeriksa keadaan tekanan darah si pasien. Nah, ditakutkan kalau tidak dicek keadaan pasien, kita salah pemberian atau kita salah tindakan. Nah, itu merupakan hal yang sangat fatal. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.